Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang bertanya mengenai gatal-gatal di sekujur tubuh. Sudah 3 tahun lebih belum sembuh. Kalau dari sisi akhlak apakah yang harus diperbaiki? Jadi gatal itu penyebabnya 3 macam ya, insya Allah. Yang pertama karena sihir. Ya, sihir itu bisa masuk karena rusaknya iman dan amal. Jadi orang itu gampang emosian, itu sihir juga bisa masuk. Terus yang kedua karena melakukan ilmu musyrik. Ya, misalnya seorang ustadz memberikan ijazah, ayo baca ini supaya kamu selamat. Ya, akhirnya dibaca sampai sekian puluh atau sekian ratus. Terus mengamalkan seperti itu, ya lama-lama akan mempunyai ilmu musyrik. Dan ilmu itu bentuknya, karena bentuknya keselamatan, ya bentuknya ular. Jadi orang-orang yang mengamalkan yang dibaca itu, misalnya ini Fatihah, kalau bacanya lillahi ta'ala, ya sudah, nggak apa-apa, dapat manfaat. Tapi kalau bacanya untuk keselamatan, saya harus baca Fatihah sekian biar selamat, ya nanti bisa mendapatkan ilmu musyrik wujudnya ular. Itu yang kedua. Yang ketiga, biasanya keinginannya tuh kuat, itu bisa menyebabkan gatal. Jadi gatal itu berhubungan dengan keinginan yang kuat. Jadi misalnya gatal di tangan ya, ini keinginan untuk bekerja itu kuat. Kalau gatalnya di kaki, melakukan aktivitas keluarga itu kuat. Ya hanya keinginan aja sangat kuat tapi belum dilaksanakan. Tapi kalau sudah dilaksanakan nanti ya katanya hilang kok. Jadi kata yang model begini nih ya cepat sekali sembuhnya ya cepat sekali, tidak gatal, sudah hilang. Jadi kalau orang itu punya keinginan tidak mau menyelesaikan persoalan di rumah tangganya, ya itu sangat kuat ya. Jadi memang punya keinginan tidak mau menyelesaikan persoalan di rumah tangga itu sangat kuat. Itu nanti gatal di perut ya. Kalau sudah diselesaikan ya nanti gatal di perutnya itu hilang. Jadi gatal yang model begini nih gampang. Ini gatal yang berhubungan dengan keinginan ya. Jadi kalau gatal di punggung, keinginan untuk emosi itu sangat kuat. Ya kalau sudah tahu ilmunya seperti ini ya sebelum meninggal ya harus dimohonkan ampun. Ya Allah, jika selama ini aku sering gatal di tangan karena keinginanku untuk bekerja itu sangat kuat tapi tidak aku laksanakan, jika itu salah dan dosa di hadapanmu, ampuni dosaku ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya cuma gitu aja. Kalau di kaki juga begitu. Jadi kalau memang nggak tahu ini gatal di perut penyebabnya apa ya, misalnya lupa atau nggak tahu, ya secara global aja, ya Allah, jika gatal di perutku ini penyebabnya dari dosaku, ampuni aku, ya gitu aja, astagfirullah. Jadi punya 2 sifat yang terus menerus dilakukan. Ini ada yang tanya ya mengenai diabetes. Jadi punya 2 sifat yang terus menerus dilakukan. Sebenarnya nggak ada diabetes, tapi karena 2 sifat ini terus menerus dilakukan, ya lama-lama pankreasnya jadi rusak. Jadi kalau terus menerus dilakukan, insya Allah pankreasnya rusak. Ini tolong diingat. Jadi yang pertama, kalau punya pendapat atau nasihat harus diterima. Kalau tidak diterima nasihatnya ya dia marah. Terus yang kedua, kalau menyuruh harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan marah. Jadi meskipun nggak punya penyakit diabetes, kalau 2 sifat ini terus menerus dilakukan, insya Allah nanti kena diabetes. Jadi ini rata-rata ya yang selama ini saya amati, orang diabetes itu punya 2 sifat ini. Jadi kalau sudah tahu ilmunya, jangan sampai kalau menyuruh harus. Kalau memang harus terus anaknya nggak mau melakukan, ya sudah, jangan jengkel, jangan marah. Jadi jengkel itu marah yang disimpan ya, marahnya disimpan atau dikeluarkan, jangan sampai marah pokoknya. Itu nanti bisa merusak pankreas. Ya mudah-mudahan selama ini apa yang saya nasihatkan ini bisa menjadi obat ya
Banyak di antara mereka seperti ipar bunda itu yang selama itu cuci darah setiap bulan 12 juta, alhamdulillah sudah diberikan kesembuhan oleh Allah. Meskipun menurut dokter itu gagal ginjal itu nggak bisa sembuh, harus cuci darah seumur hidup. Ternyata kalau dari sisi akhlak ya tidak seperti itu. Dengan memperbaiki akhlak, Allah itu memberikan kesembuhan. Marilah kita perbaiki akhlak. Rasul itu diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak manusia. Berakhlak mulia, insya Allah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.